Shalom, selamat ketemu kembali. Haleluya, hari ini kita akan mendengarkan firman, tetapi sebelum itu mari kita berdoa. Kita satu dalam doa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur karena hari ini hari yang penuh dengan kebaikan Tuhan. Mari Tuhan, Engkau memberkati firman-Mu, Engkau mengurapi dari tempat yang mati. Tidak ada benih yang dicuri oleh roh jahat, tapi semua benih itu boleh tertanam guna hormat kemuliaan nama-Mu. Dan kami yakin dan percaya Tuhan, ketika firman ditaburkan, ada sesuatu yang ajaib, ada sesuatu yang dahsyat yang Engkau akan nyatakan bagi kami semua. Terpujilah nama-Mu Bapa yang baik. Kami berdoa, kami terima firman yang berkuasa. Kami berkata, amin. Saudara yang diberkati Tuhan, hari ini saya akan berbicara tentang hidup yang mengucap syukur. Tapi sebelum itu mari kita buka di dalam Mazmur 118 ayat 1 sampai dengan 4. Bagi pemirsa yang punya Alkitab, mari buka bersama dengan saya. Tetapi bagi saudara yang mungkin hari ini tidak punya Alkitab, mari dengarkan firman Tuhan. Dia berkata begini, Mazmur 118 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang keempat. Dia berkata seperti ini, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah Israel berkata bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah kaum Harun berkata bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah orang yang takut akan Tuhan berkata bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Saudara yang diberkati Tuhan, kenapa kita harus bersyukur? Selain syukur itu adalah korban. Ada satu hal, ada mujizat yang terjadi ketika kita bersyukur. Bagian kita hanyalah bersyukur, bagian Tuhan yang memberikan kita kemenangan. Ada banyak orang tidak mengalami kemenangan karena dia kurang bersyukur. Ada banyak kita tidak bisa disembuhkan dari penyakit kita, jangan-jangan kita kurang bersyukur. Mungkin kita banyak berdoa, tetapi di dalam doa kita sering mengeluh. Di dalam doa kita sering menggerutu. Tapi hari ini firman Tuhan datang kepada saya dan saudara, Dia ingin kita bersyukur kepada Tuhan. Kenapa kita harus bersyukur? Satu hal yang kita baca di dalam Mazmur 118 ayat 1 sampai dengan 4, dia berkata, karena Tuhan itu baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Saudara berbicara kasih setia Tuhan. Di dalam kitab Ratapan dia berkata kasih setia Tuhan itu tidak pernah berkesudahan. Rahmatnya itu selalu baru setiap pagi. Berbicara tentang kasih setia itu bicara pengabdian Tuhan atas hidup manusia. Ada banyak kita tidak menyadari hal ini, sehingga kita jadi orang yang selalu mengeluh, selalu bersungut. Saudara yang diberkati Tuhan, kenapa kita harus memuji Tuhan? Karena Mazmur 22 ayat 4 dia berkata, Dia di tempat kudus, Dia di tempat kudus akan bersemayam di atas puji-pujian umat. Saudara yang berkati Tuhan, kalau kita berdoa, itu kita yang berusaha mencapai Tuhan. Kita berusaha menjamah Tuhan. Tetapi kalau kita memuji Tuhan, kita bersyukur. Arti kata lain dari mengucap syukur adalah pujian yang teramat dalam, yang berasal dari hati yang paling dalam. Jadi ucapan syukur itu adalah hati yang memuji Tuhan. Saudara yang diberkati Tuhan, kalau kita memuji Tuhan, maka Tuhan yang akan hadir duduk di atas puji-pujian kita. Ketika kita mampu memuji Tuhan di tengah persoalan kita, maka kita sedang menyedot kasih kesetiaan Tuhan dalam hidup kita. Kita sedang menjadi magnet yang luar biasa untuk menghadirkan Allah di sama-tengah kita. Oleh sebab itu kita harus bersyukur. Karena saudara, bersyukur itu kita sedang menghadirkan Tuhan dalam hidup kita. Di sini dikatakan di Mazmur 22 ayat 4, Tuhan bersemayam. Kata lain dari bersemayam itu dia duduk di atas tahta. Saudara yang diberkati Tuhan, kalau dia duduk di atas tahta, Wahyu 22 ayat 1, 2, 3, 4. Ketika tahta anak domba Allah itu turun dalam kehidupan kita, bukan dia cuma turun sekedar dia stuck, dia bukan cuma turun sekedar dia duduk, tetapi ada satu hal yang istimewa saudara. Ketika Allah duduk di atas pujian umatnya, tahtanya duduk di atas pujian umatnya. Maka Wahyu 22 ayat 1, 2, 3 mencatat, dari tahta itu mengalir sungai kehidupan bagaikan kristal. Saudara yang diberkati Tuhan, ketika sungai kehidupan mengalir bagaikan kristal dalam hidup kita, maka rumah tangga yang rusak pun Dia mampu memberikan kehidupan. Ketika ekonomi saudara mengalami kepepet bahkan kebangkrutan, ketika tahta Tuhan itu turun, maka ekonomimu otomatis akan mengalami yang namanya kehidupan. Setiap aspek kehidupanmu yang mengalami kematian, ketika tahta Tuhan turun, Dia mulai hidupkan, Dia mulai bangkitkan kembali. Nah saudara yang diberkati Tuhan, oleh sebab itu kita harus banyak memuji Tuhan, banyak memuliakan Tuhan, banyak menyembah Tuhan. Karena di Wahyu 22 ayat 1, 2, dan 3, selain Dia memberikan kepada kita
sungai kehidupan. Dia juga memberikan pohon kesembuhan. Bukan hanya untuk menyembuhkan satu negara, tetapi dia bilang sampai ke bangsa-bangsa. Dan di poin yang ketiga dia berkata, di tahta kemuliaan Tuhan, tahta anak domba Allah itu, dia akan mengubah laknat jadi berkat. Saudara, ketika tahta Tuhan itu turun, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Persoalannya sekarang, maukah engkau memuji Tuhan ketika engkau sedang punya masalah, ketika engkau sedang depresi, ketika engkau sedang tertekan hebat, ketika engkau sedang mengalami hutang piutang? Maukah engkau memuji Tuhan? Ataukah engkau tetap memandang keadaan? Ataukah engkau tetap memandang masalah? Saudara yang diberkati Tuhan, masalah tidak bisa diselesaikan dengan otak kita yang kecil. Masalah tidak bisa diselesaikan hanya dengan tangan kita yang kecil. Tetapi ketika engkau memuji Tuhan, engkau sedang mengundang sumber berkat itu, maka ketika dia turun, segala sesuatu pasti dia bereskan. Sebab bagi Tuhan tidak ada pintu yang tidak bisa dibuka. Bagi Tuhan tidak ada jalan yang tertutup. Bagi Tuhan tidak ada yang tidak mungkin. Oleh sebab itu, marilah kita belajar memuji Tuhan, belajar memuliakan Tuhan. Saya catat di sini ada 3 hal kenapa kita harus memuji Tuhan. Karena ketika engkau memuji Tuhan, respek Tuhan itu hanya ada pada orang-orang yang suka memuji Tuhan. Saudara lihat Daud. Daud ini bukan nabi, bukan raja yang tidak bersalah. Dia juga punya kelemahan, punya kesalahan yang cukup banyak, saudara. Ya, tetapi satu hal yang Alkitab catat, Allah melupakan setiap pelanggarannya. Allah melupakan setiap kesalahannya. Kenapa? Karena ada satu hal yang tidak dimiliki oleh nabi-nabi yang lain. Ada satu hal yang dimiliki Daud yang tidak dimiliki oleh raja-raja yang lain. Yaitu dia berkata, pujilah Tuhan hai jiwaku. Pujilah Tuhan dengan segenap batinku. Bahkan dia memerintahkan semua alat-alat musik, benda-benda mati. Dia berkata, pujilah Tuhan dengan gambus. Pujilah Tuhan dengan ceracap. Pujilah Tuhan dengan saruling. Pujilah Tuhan, dan terus memuji Tuhan. Saudara, maka respek Tuhan turun atas hidupnya. Dan ketika respek Tuhan turun atas hidupnya, saudara, apa yang terjadi? Tuhan melupakan setiap kesalahan. Tuhan melupakan setiap pelanggaran yang dibuat oleh Daud. Oh haleluya. Dalam hal ini saudara, oleh sebab itu kita harus belajar memuji Tuhan. Daud bagi saya adalah orang yang istimewa di mata Tuhan. Lebih istimewa dari nabi-nabi yang lain. Di dalam Markus pasal 11 ayat 10, Tuhan mempercayakan otoritas kerajaan pada Daud. Disebut kerajaan surga itu seperti kerajaan Daud. Saudara yang diberkati, bahkan Yesus disebut keturunan Daud, anak Daud. Luar biasa saudara, orang yang banyak dosanya, orang yang banyak kesalahannya, orang yang banyak pelanggarannya bisa diangkat tinggi oleh Tuhan. Sampai dia memegang pemerintahan 40 tahun tidak pernah terkalahkan. Apa penyebabnya? Karena dia tahu memuji Tuhan. Dia tahu membereskan semua di hadapan Tuhan dengan pujian dan penyembahan. Makanya dia berkata di dalam Wahyu 3 ayat 7, Tuhan percayakan berkat khusus kepada Daud, yaitu pintu berkat. Ketika kunci rumah Daud itu dipegang oleh Daud, ketika dia membuka tidak ada yang dapat menutup, ketika dia menutup tidak ada yang dapat membuka. Siapakah orang sehebat ini saudara? Hanya orang-orang yang tahu memuji Tuhan. Maka Allah berikan yang terbaik untuk dia. Hanya orang-orang yang tahu memuji Tuhan, maka Tuhan mampu memaksimalkan kehendak Tuhan dalam hidupnya. Hanya orang yang tahu memuji Tuhan, maka demonstrasi kuasa Allah menjadi kehidupannya. Hanya orang yang tahu memuji Tuhan, dia mengalami festival kuasa Allah tiap hari. Dia mengalami mujizat tiap hari. Dia akan selalu berjalan dalam kepastian setiap hari. Bagaimana dengan pemirsa di rumah? Hari ini, dengan iman saya percaya, kita semua pasti mampu memuji Tuhan. Tuhan tidak pernah melihat suara kita, saudara. Tetapi Tuhan melihat hati yang suka menyembah Tuhan, hati yang suka memuji Tuhan. Saya mencatat di sini ada beberapa poin. Kenapa kita harus memuji Tuhan? Yang pertama kita lihat di dalam Mazmur 118 ayatnya yang kelima. Dia berkata seperti ini, saudara yang diberkati Tuhan. Dalam kesesakan aku telah berseru kepada Tuhan. Tuhan telah menjawab aku dengan memberi kelegaan. Kenapa kita harus memuji Tuhan? Karena poin yang pertama, hanya Tuhan sumber kelegaan kita. Saudara, apa arti kelegaan? Kelegaan itu adalah kesegaran yang luar biasa. Apa arti kelegaan? Kelegaan itu artinya kenyamanan yang luar biasa, yang tidak bisa kita dapat dari orang lain. Saudara yang diberkati Tuhan,
Hanya Tuhan sumber kelegaan. Makanya dia berkata di dalam Matius 11 ayat 28, hai engkau yang berbeban berat, engkau yang letih lesu, mari datang kepadaku, aku akan berikan kelegaan. Apa itu beban berat? Beban berat bicara tekanan yang luar biasa. Apa itu letih lesu? Letih lesu bicara keletihan, kecapean yang luar biasa. Nah, hanya Tuhan yang mampu memberikan kita kelegaan. Saudara mungkin bisa minum multivitamin, saudara mungkin bisa makan makanan yang sehat, bahkan mungkin saudara bisa tidur 8 jam sehari. Tapi saya mau berkata kepada saudara, tidak ada jaminan obat yang saudara minum itu bisa membawa kepada kesegaran. Tetapi kalau engkau datang kepada Tuhan, di dalam segala kelemahan saudara, di dalam keletihan saudara, di dalam beban berat saudara, saudara datang kepada Tuhan, saudara mulai menaikkan pujian, kami naikkan syukur padamu, saudara mulai memuji kebesarannya, saudara mulai mengagungkan Tuhan, maka saya terlalu percaya Tuhan sumber kelegaan, dia akan turun dan dia akan memelihara hidupmu. Hari ini dia berkata, memujilah Tuhan, pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah Tuhan dengan segenap batinku. Karena kita tahu hanya Tuhan yang dapat membalut hati, karena kita tahu hanya Tuhan yang dapat memulihkan. Makanya dia berkata, di dalam kesesakan aku berteriak minta tolong, dan Tuhan adalah sumber kelegaanku. Tidak ada tempat kelegaan yang hebat selain Kristus. Ketika engkau datang padanya, memuji, membesarkan namanya, dia turun sebagai Allah sumber kelegaan dalam hidupmu. Yang kedua, saudara yang diberkati Tuhan, kenapa kita harus memuji Tuhan? Karena di ayat yang ke-9 dia berkata, lebih baik berlindung kepada Tuhan daripada percaya kepada para bangsawan. Sekali lagi dia berkata, lebih baik berlindung pada Tuhan daripada percaya kepada para bangsawan. Saudara, hidup Kristen adalah hidup yang harus berlindung pada Tuhan. Ada banyak orang Kristen selalu cari orang berpangkat. Ada banyak orang Kristen selalu cari orang yang hebat. Ada banyak orang Kristen selalu mau cari perlindungan pada orang-orang yang berduit. Saudara yang diberkati Tuhan, semua orang yang berduit, orang yang berpangkat, bahkan para bangsawan, kata firman Tuhan, ketika mereka menolong saudara dan saya, itu ada limitnya. Tangan mereka akan lelah untuk menopang saudara. Tetapi ketika kita datang pada sumber perlindungan itu, dia berkata dia adalah penjaga Israel yang tidak pernah tertidur dan terlelap. Artinya kalau dia tolong kita, artinya kalau dia lindungi kita, tangannya tidak pernah lelah, tangannya tidak pernah capek saudara. Sebab dia Allah yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu saudara, kita harus memuji Tuhan. Kita harus datang bersyukur kepada Tuhan, karena dia sumber perlindungan. Mazmur 34 ayat 8 dia berkata, diperintahkanlah malaikat Tuhan untuk berkemah di sekeliling kita. Apa arti berkemah? Berkemah itu artinya mendirikan rumah. Dia suruh malaikatnya berkemah di sekeliling kita. Dan saudara, ketika malaikat Tuhan itu berkemah di sekeliling kita, tidak ada yang dapat menembusi benteng perlindungan kita. Tidak ada satu orang pun yang dapat, orang jahat pun yang dapat menembusi benteng perlindungan kita. Sebab Tuhanlah yang melindungi kita. Dia perintahkan malaikatnya, sehingga ketika orang mau jahatin kita, orang itu tidak pernah bisa sampai ke garis tapal batas kita. Kenapa saudara? Karena ada roh Tuhan, ada malaikat Tuhan yang berjaga-jaga di sekeliling kita. Bukan cuma itu saudara, di 2 Tesalonika 3 ayat 3 dia berkata, dia melindungi kita terhadap setan. Setan tidak suka dengan orang yang suka memuji saudara. Ada hal yang setan tidak bisa lakukan adalah memuji. Ada hal yang setan tidak bisa lakukan adalah mengucap syukur. Nah saudara, ketika engkau mengucap syukur, ketika engkau memuji, membesarkan nama Tuhan, maka setan akan lari terbirit-birit daripadamu. Saudara, cara mengusir setan yang paling ampuh adalah dengan pujian dan penyembahan. Ketika worship itu ada dalam hidupmu, ketika praise itu ada dalam hidupmu, saya percaya tidak ada roh jahat yang dapat mengganggu hidupmu. Ketika kecemasanmu terlalu berlebihan, ketika ketakutanmu terlalu berlebih-lebihan, ketika kekhawatiranmu terlalu berlebih-lebihan, itulah tandanya engkau harus memuji Tuhan. Itulah tandanya engkau harus masuk dalam menyembah Tuhan. Maka saya terlalu percaya engkau akan lihat bagaimana Tuhan sumber perlindungan mendemonstrasikan kuasanya. Bukan cuma itu saja saudara, dia berkata di dalam Mazmur 91 ayat 4 dan ayat 6, dengan kepak sayapnya dia akan menaungi saudara. Saudara yang diberkati Tuhan, dengan kepak sayapnya dia menaungi. Kata lain dari kata menaungi adalah dia menyembunyikan kita. Sehingga saudara, kuasa jahat tidak dapat mendeteksi kelemahan kita. Kuasa jahat tidak dapat mendeteksi di mana tempat
lemah kita, titik lemah kita. Karena apa? Tuhan yang kita sembah, Allah yang melindungi, Allah yang membentengi, Allah yang memproteksi kita. Dan saya terlalu percaya kalau Tuhan yang memproteksi kita, kalau Tuhan yang melindungi kita, tidak ada yang dapat melawan kita. Tidak ada musuh yang dapat melawan kita. Musuh akan digiling halus, musuh akan dibuat mundur. Bersatu jalan musuh menyerang, tapi bertujuh jalan mereka akan lari daripada kita. Kenapa bisa seperti itu? Karena Tuhan sumber perlindungan. Tidak ada yang dapat melawan Tuhan. Surga itu adalah tempat tahtanya Dia, dan bumi inilah tumpuan kakinya, saudara ya. Jadi Dia tidak ada yang dapat melawan Tuhan, karena Dia Allah yang besar, sangat besar. Tidak ada yang dapat melawan Dia. Oleh sebab itu kita melarikan diri kita pada Tuhan. Perlindungan kita hanya datang pada Tuhan. Saudara tidak mampu melindungi anakmu 1 kali 24 jam. Anak-anak yang remaja tidak bisa dilindungi 1 kali 24 jam. Bahkan suami tidak mungkin dapat menjaga istrinya 1 kali 24 jam. Istri juga tidak dapat menjaga suami 1 kali 24 jam. Tapi saudara, ketika engkau datang kepada Tuhan, engkau memuji, membesarkan namanya, akan turun pagar perlindungan bagi suamimu, bagi istri, bagi anak-anakmu. Karena yang saya tahu, saya percaya, bersama dengan Yesus kita akan menerima segala sesuatu yang baik. Bersama dengan Yesus kita akan menerima penyertaan Tuhan yang sempurna. Dan bersama dengan Yesus kita akan melihat perkara ajaib, perkara yang luar biasa. Oleh sebab itu, pujilah Tuhan hai jiwamu, pujilah Tuhan dengan segenap hatimu. Ketika engkau susah, ketika engkau dalam ketakutan, mari memuji Tuhan, mari mengucap syukur karena Tuhan itu baik. Maka engkau akan melihat bagaimana tangan Tuhan yang melindungi keluargamu, tangan Tuhan yang melindungi usahamu, tangan Tuhan yang melindungi pelayananmu, bahkan tangan Tuhan yang melindungi pekerjaanmu. Kenapa kita akhir-akhir ini merasa tidak dapat ditolong oleh Tuhan? Kenapa kita sering merasa Tuhan jauh dari kita? Jangan kita seringkali jarang memuji Tuhan. Kita datang di gereja, tapi kita banyak berdiam. Kita datang di gereja, kita sudah beribadah. Kita datang di kolom, kita datang di rayon, tapi kita tidak mau menyembah Tuhan. Hari ini saya mau berkata kepada saudara, banyak-banyak memuji Tuhan, banyak-banyak menyembah Tuhan. Pertolongan manusia itu sangat terbatas. Tetapi ketika engkau punya Tuhan yang ajaib, engkau punya Tuhan yang luar biasa, saya mau berkata, Dia adalah tempat kekuatan dan mazmur. Daud sangat menyadari hal ini. Hanya Tuhan adalah kekuatannya. Begitu banyak musuh yang datang padanya, tetapi Daud berkata, walau 1000 boleh rebah, 10.000 juga boleh rebah, tetapi aku hanya menonton. Kenapa? Karena Tuhan itu kekuatan dan mazmur. Ketika Tuhan ada berpihak dalam hidup kita, kita tidak usah takut. Dia membaharui semangat kita. Ketika kita tahu menyembah Tuhan, kita tahu memuji Tuhan, ada poin-poin yang akan Dia lakukan dalam hidup kita. Dia membuat cakap kita menanggung segala perkara. Bahkan bukan itu saja saudara, Dia sempurnakan kita dalam kelemahan kita. Dan poin yang keempat, kita lihat di dalam ayatnya yang ke-16, di dalam Mazmur 118 tadi ayat yang ke-16. Dia berkata, tangan kanan Tuhan itu berkuasa meninggikan, tangan kanan Tuhan itu melakukan keperkasaan. Saudara lihat di sini, ternyata kunci mujizat, ternyata kunci kuasa hanya ada di dalam tangan Tuhan yang kuat. Saudara, hanya Tuhan yang mampu meninggikan kita. Oh, manusia boleh menolong kita, tetapi pertolongan manusia selalu mengharapkan timbal balik. Ada balas jasa yang harus kita lakukan. Tetapi ketika kita datang pada Tuhan, Allah yang ajaib, Dia berkata, tangan kanan Tuhan itu berkuasa untuk meninggikan. Tangan kanan Tuhan mampu melakukan keperkasaan. Bagian kita hal ini hanyalah memuji, menyembah Tuhan. Karena ada kuasa di dalam pujian dan penyembahan. Saya berkata sekali lagi, ketika engkau bisa memuji Tuhan, ketika engkau tahu menyembah Tuhan, maka engkau akan lihat respek Tuhan turun dalam hidupmu. Ketika engkau tahu menyenangkan hati Tuhan lewat pujian pengagungan. Sekali lagi saudara, Tuhan tidak pernah lihat suara kita. Tuhan tidak lihat keadaan tenggorokan, kerongkongan kita. Tuhan tidak akan lihat merdu syahdunya suara kita. Tetapi yang Tuhan lihat hati kita. Ketika kita memiliki hati yang tulus, ketika kita memiliki hati yang suci, ketika kita memiliki hati yang merindukan Tuhan, hati yang haus dan lapar akan Tuhan, dan kemudian kita menaikkan satu pujian, mungkin pujian yang sangat sederhana, mungkin hanya kata-kata Tuhan itu baik, mungkin kita hanya bisa berkata terima kasih Tuhan sebab hari ini aku diberkati, mungkin kita hanya bisa berkata Tuhan terima kasih karena hari ini Tuhan dahsyat dalam hidupku. Walaupun engkau tidak mengalami kedahsyatan Tuhan, walaupun engkau tidak mengalami keberkatan Tuhan, tetapi engkau berkata, aku bersyukur aku punya Allah yang luar biasa.
Tuhan, walau keadaanku tidak menyenangkan, tetapi Engkau Tuhan yang tetap menyenangkan dalam hidupku. Walau keadaanku menyedihkan, tetapi Engkau Tuhan yang membuat aku gembira. Itu adalah sebuah pujian, saudara. Ya, pujian penyembahan itu bukan hanya terikat dengan lagu saja, tetapi kalau engkau punya kata-kata yang memuliakan Tuhan, kata-kata yang membesarkan Tuhan, itu juga sudah pujian yang engkau naikkan lewat mazmur, lewat perkataan. Tetapi yang sering kali kita dapati dalam kehidupan kekristenan, ketika kita mengalami hal-hal yang buruk, kita akan bertanya, kenapa ini terjadi? Mengapa semua ini jadi begini? Mengapa dan mengapa kita terus menggerutu, kita terus bersungut, dan akibatnya apa yang terjadi dalam hidup kita, saudara? Masalah kita tidak pernah terselesaikan, bahkan masalah kita bertambah-tambah. Hari ini dengan baik, kau sudah terima firman yang berkuasa, di mana kita harus bersyukur kepada Tuhan. Ya, yang pertama dia berkata, kenapa kita harus memuji Tuhan? Kenapa kita harus memuji Tuhan? Karena Tuhan itu sumber kelegaan. Ya, Dia yang membuat kita segar, Dia membuat kita nyaman, Dia yang menanggung semua beban berat kita. Ya, sehingga kita tidak akan jadi orang yang frustrasi menghadapi hidup ini, tetapi kita akan jadi orang yang exciting dalam segala hal. Yang kedua, saudara, kenapa kita harus memuji membesarkan nama Tuhan? Karena Tuhan itu sumber perlindungan kita. Kalau Tuhan yang melindungi kita, saya boleh berkata kepada saudara, tidak ada yang dapat melawan kita, tidak ada yang dapat menghancurkan kita. Karena yang Dia hancurkan adalah Tuhan yang melindungi kita. Saudara, siapakah yang dapat melawan Tuhan? Tidak ada manusia yang dapat melawan Tuhan. Hari ini dengar baik, ada kabar baik yang Tuhan beritahukan kepada saudara. Datang pada Tuhan dengan pujian penyembahan. Datang pada Tuhan dengan rasa hati yang hormat kepada Dia. Mulai menyembah Tuhan, mulai bersyukur karena keadaanmu. Baik tidak baik keadaanmu, tetaplah bersyukur. Maka engkau akan lihat bagaimana perlindungan itu turun. Yang ketiga, saudara, kenapa kita harus memuji? Kenapa kita harus menyembah Tuhan? Kenapa kita harus membesarkan nama Tuhan? Kenapa kita harus selalu mengucap syukur kepada Tuhan? Bukan cuma karena Tuhan sumber kelegaan, bukan karena cuma Tuhan sumber perlindungan, tapi yang ketiga kita telah belajar tadi bahwa Tuhan itulah, ya, dia beritahukan sumber kekuatan dan mazmur kita. Kekuatan kita hanya pada Tuhan. Ada banyak orang bersandar pada harta yang menjadi kekuatan. Ada banyak orang bersandar pada nama baik yang menjadi kekuatan. Saya mau berkata, hal-hal yang jasmani, hal-hal yang duniawi, ketika kita andalkan dalam hidup kita, itu hanya bersifat sementara. Ada banyak orang hari kemarin kaya, tiba-tiba hari ini bangkrut. Ada banyak orang hari-hari kemarin jadi bangsawan, tapi hari ini ada di penjara. Tetapi kalau kita menyandarkan hidup kita kepada Tuhan, kita mulai bersyukur kepada Tuhan, kita mulai memuji Tuhan, maka Tuhan berkata Dia adalah kekuatan dan mazmur kita. Saudara yang diberkati Tuhan, dan yang keempat, Dia berkata Dia sumber promosi, Dia sumber peninggian. Saudara, ada banyak orang cari channel kemana-mana, ada banyak orang boleh mencari koneksi kemana-mana. Saya mau berkata, engkau mencarikan koneksi kepada manusia, ada banyak orang yang kecewa. Tetapi ketika engkau cari koneksi kepada Tuhan, Dia sumber perlindungan kita. Dia Allah yang perkasa, Dia Allah yang ajaib. Firman Tuhan berkata, lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Namanya disebut orang penasehat ajaib, Bapa yang kekal, Allah yang perkasa. Saudara yang diberkati Tuhan, ketika kita pegang Tuhan, maka kita menerima seisi dunia ini. Ketika kita pegang Tuhan, maka kita dapat menaklukkan seisi dunia ini. Bagian saudara hanyalah memuji dan menyembah Tuhan. Karena itu yang tidak bisa Tuhan suplai dalam hidup kita. Tuhan bisa memberikan engkau keberkatan. Tuhan bisa menjamin masa depanmu. Tuhan bisa memberikan engkau segala sesuatu yang kau butuhkan. Tapi ada satu hal yang Tuhan tidak bisa berikan, yaitu memuji dirinya sendiri. Itu bagian manusia yang diciptakan menurut tangan Tuhan. Selain diberkati Tuhan, kita diciptakan Tuhan. Bukan hanya dengan firman-Nya, tapi Dia bentuk kita dengan buatan tangannya. Dan firman Allah berkata Dia buat kita dengan sangat hati-hati, sehingga kita menjadi ciptaan yang mulia. Sebagai apa? Sebagai umat pemuji dan penyembah. Firman Tuhan sudah diberitakan. Saya terlalu percaya biarlah firman Tuhan yang singkat ini dapat memberkati pemirsa di rumah. Dan saya percaya ada terobosan yang baru ketika engkau mendengarkan firman ini. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah Tuhan dengan segenap batinku. Mari kita berdoa. Terima kasih banyak Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kalau kami bisa mendengarkan firman yang hidup, firman yang berkuasa, firman yang jadi rema, firman yang jadi kekuatan, firman yang jadi daging dalam hidup kami. Mari Engkau berkati kami semua yang susah. Tuhan berikan
penghiburan, yang sakit Tuhan berikan kesembuhan, yang lemah Tuhan kuatkan, bahkan yang dalam pencobaan Tuhan berikan kelegaan, Tuhan memberikan mereka jawaban, bahkan pintu-pintu yang tertutup Tuhan bukakan, sehingga berkat melimpah, kesembuhan terjadi, umur panjang dikenyangkan. Terpujilah namamu Bapa dalam nama Tuhan Yesus. Berkati semua kru yang telah menjalankan acara ini. Terpujilah namamu Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur. Kami beriman, kami percaya firman itu tumbuh seperti buah yang segar, yang dapat dinikmati oleh semua orang. Namamu ditinggikan, dimuliakan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita berkata, amin. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik.